Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online mata pelajaran Bahasa Arab. Pada video kali ini, kita akan membahas amil nawasikh. Dalam bahasa Arab dikenal ada beberapa amil atau faktor yang membuat jumlah ismiyah menjadi rusak hukumnya. Artinya, ketika ada faktor-faktor ini, maka mubtada dan khobar, ketika hukum asalnya wajib marfu, menjadi berubah. Faktor-faktor ini disebut dengan amil nawasikh atau faktor perusak. Amil nawasikh ada 3. Yang pertama, kana dan yang semisalnya. Amil kana dan yang semisalnya menjadikan khobar mansub, sedangkan mubtada tetap marfu. Yang kedua, inna dan yang semisalnya. Kebalikan dari kana dan yang semisalnya, amil inna dan yang semisalnya menjadikan mubtada menjadi mansub dan khobar menjadi marfu. Yang ketiga, dhanna dan yang semisalnya. Amil dhanna dan yang semisalnya menjadikan mubtada dan khobar menjadi mansub keduanya. Misalnya untuk jumlah ismiyah, Zaidun mujtahidun, artinya Zaid itu bersungguh-sungguh. Ketika diawali amil kana menjadi kana Zaidun mujtahidan, artinya Zaid itu bersungguh-sungguh. Ketika diawali amil inna menjadi inna Zaidan mujtahidun, artinya sesungguhnya Zaid itu bersungguh-sungguh. Ketika diawali amil dhanna menjadi dhannantu Zaidan mujtahidan, yang artinya aku menyangka Zaid itu bersungguh-sungguh. Perhatikanlah ketiga contoh di atas. Ketika ada amil nawasikh, hukum mubtada dan khobar yang awalnya marfu berubah menjadi mansub salah satunya atau menjadi mansub keduanya. Mari kita bahas lebih detail tentang amil nawasikh. Kana dan yang semisalnya atau kana wa akhwatuha. Amil kana dan yang semisalnya menjadikan khobar mansub, sedangkan mubtada tetap marfu. Ketika ada kana, maka istilah mubtada khobar berubah, di mana mubtada menjadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana. Misalnya, Ahmadun nasyitun. Ketika ditambah kana, maka menjadi kana Ahmadun nasyito. Artinya, Ahmad itu rajin. Maka Ahmad itu menjadi isimnya kana atau marfu dan nasyita menjadi khobarnya kana atau mansub. Contoh lain, Maryamu jamilatun. Ketika ada kanat menjadi kanat Maryamu jamilatan. Maryam itu cantik. Maka Maryamu menjadi isimnya kanat atau marfu dan jamilah menjadi khobarnya kanat atau mansub. Tidak hanya kana yang bisa merubah hukum mubtada dan khobar seperti ini. Ia memiliki saudara-saudara atau akhwatu kana yang memiliki pengaruh sama. Kata tersebut adalah kana, artinya ada atau terjadi. Kana Hamidun ustadzan. Hamid dahulu adalah seorang guru. Amsa memasuki waktu sore. Amsa tulabu roji'ina. Di sore hari para siswa pulang. Asbaha memasuki waktu subuh. Asbahal bardu syadidan. Di pagi hari sangat dingin. Adha memasuki waktu duha. Adhal muslimuna musallina. Di waktu duha orang Islam sholat. Dhalla pada waktu siang. Dhallal mataru nazilan. Di waktu siang hujan turun. Bata pada waktu malam. Bata tiflu naiman. Di malam hari anak kecil tidur. Soro menjadi. Soro al-hubzu rakhisan. Roti menjadi murah. Laisa tidak. Laisa Zaidun nasyitan. Zaid tidak rajin. Mazala, ma fakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama,
artinya senantiasa. Mazala Zaidun aliman, Zaid senantiasa berilmu. Dan tasrif dari fiil-fiil di atas artinya yang menjadi amil bukan hanya bentuk fiil madinya saja, melainkan juga turunan atau tasrif dari fiil madhi seperti fiil mudhari dan fiil amar. Misalnya untuk fiil kana, maka bentuk fiil mudhari'nya memiliki pengaruh yang sama terhadap mubtada dan khobar. Misalnya yakunu Zaidun aliman, Zaid sekarang orang berilmu. Kun aliman, jadilah kamu orang berilmu. Kaidah kana dan yang semisalnya. Pertama, mubtada berubah namanya menjadi isim fi'il dan i'rabnya tetap marfu. Yang kedua, khobar berubah namanya menjadi khobar fi'il dan i'rabnya berubah menjadi mansub. Dan yang ketiga, kana dan saudara-saudaranya seluruhnya adalah fi'il naqis atau kurang. Disebut naqis karena fi'il ini tidak cukup dengan fa'il, melainkan harus memiliki isim dan khobar. Kemudian inna dan yang semisalnya. Menjadikan mubtada mansub dan khobar tetap marfu. Ketika ada inna, maka istilah mubtada khobar berubah, di mana mubtada menjadi isim inna dan khobar menjadi khobar inna. Misalnya Ahmadun nasyitun. Ketika ditambah inna, maka menjadi inna Ahmadan nasyitun. Sesungguhnya Ahmad itu rajin. Maka Ahmad menjadi isimnya inna atau mansub dan nasyitun menjadi khobarnya inna atau marfu. Contoh lain, Maryamu jamilatun. Ketika ada inna menjadi inna Maryama jamilatun. Sesungguhnya Maryam itu cantik. Maka Maryama menjadi isimnya inna atau mansub dan jamilatun menjadi khobarnya inna atau marfu. Tidak hanya inna yang bisa merubah hukum mubtada dan khobar seperti ini. Ia memiliki saudara-saudara atau akhwatu inna yang memiliki pengaruh sama. Seluruh amil inna dan yang semisalnya merupakan huruf. Huruf-huruf tersebut adalah inna, sesungguhnya, innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Anna, sesungguhnya, i'lam annallaha ghafurun, ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Lakinna, akan tetapi, qoma Hamidun lakinna Zaidan jalisun. Hamid telah berdiri, akan tetapi Zaid duduk. Ka'anna, seperti ka'anna Fatimatan badrun, seakan-akan Fatimah itu purnama. Laita, andai, laita syababa aidun, seandainya masa muda kembali. La'ala, supaya atau semoga, la'alal matara nazilun, semoga hujan turun. Kaidah inna dan yang semisalnya. Pertama, mubtada berubah namanya menjadi isim huruf dan berubah i'rabnya menjadi mansub. Yang kedua, khobar berubah namanya menjadi khobar huruf dan i'rabnya tetap marfu. Yang terakhir ada dhanna dan yang semisalnya. Amil dhanna dan yang semisalnya menjadikan mubtada dan khobar mansub keduanya. Kelompok ini merupakan fi'il mutta'adi yang maf'ul bihnya ada dua. Oleh karena itu, kedua isim setelahnya menjadi mansub keduanya. Misalnya, kata kerja menjadikan. Maka dalam bahasa Indonesia sekalipun dapat dipahami bahwa untuk objek kalimat ini ada dua. Contohnya kalimat, aku menjadikan kamu istri. Maka kamu dan istri adalah objek. Misalnya, Ahmadun nasyitun. Ketika ditambah dengan dhanna, maka menjadi dhannatu Ahmada nasyita. Aku menyangka Ahmad itu rajin. Pada kalimat ini, kata Ahmada menjadi maf'ul bih pertama dan nasyita menjadi maf'ul bih kedua. Amil yang masuk kelompok ini adalah dhannatu, menyangka, dhannatu ro'isa adilan.
Saya menyangka pemimpin itu adil. Hasibtu, mengira. Hasibtu hamidan shadiqan. Saya mengira Hamid itu jujur. Khiltu, membayangkan. Khiltu tilmidha fahiman. Saya membayangkan murid itu faham. Za'amtu, menduga atau mengira. Za'amtu hamidan mahmudan. Saya kira Hamid itu Mahmud. Ra'aitu, melihat. Ra'aitu Zaidan mahiron. Saya melihat Zaid itu pandai. Alimtu, mengetahui. Alimtu Fatimata nasyitotan. Saya tahu Fatimah itu rajin. Wajadtu, mendapati. Wajadtul kitaba dha'i'an. Saya mendapati buku hilang. Ittakhadtu, menjadikan. Ittakhadtu Hindan zaujati. Saya menjadikan Hindun sebagai istri saya. Ja'altu, menjadikan. Ja'altu hadidan khataman. Saya menjadikan besi itu cincin. Sami'atu, mendengar. Sami'atul nabiyya yaqula. Saya mendengar Nabi bersabda. Perlu dicatat bahwa yang menjadikan amil bukan hanya fi'il madi dhamir anna seperti contoh-contoh di atas, tapi seluruh bentuk tasrif dari fi'il-fi'il di atas. Contohnya, ja'ala aliyul dhahaba khataman. Ali menjadikan emas itu cincin. Susunan kalimat dhonna dan yang semisalnya adalah fi'il, kemudian fa'il, maf'ul awal dan maf'ul tsani. Contohnya, alimtu Zaidan mujtahidan. Saya mengetahui Zaid itu bersungguh-sungguh. Maka alimtu adalah fi'il madhi beserta fa'ilnya dhamir anna. Zaidan disebut dengan maf'ul awal dan mujtahidan disebut dengan maf'ul tsani. Kaidah dhanna dan yang semisalnya. Yang pertama, mubtada berubah namanya menjadi maf'ul awal dan berubah i'rabnya menjadi mansub. Yang kedua, khobar berubah namanya menjadi maf'ul tsani dan i'rabnya menjadi mansub. Untuk video kali ini saya cukupkan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.